Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau membahas tentang pemikiran Karl Marx mengenai kapitalisme. Menurut Karl Marx itu dalam masyarakat itu ada dua kelompok besar. Terus yang pertama itu orang yang punya modal. Misalnya itu milik perusahaan atau pemilik atau pemilik pabrik lah. Terus yang kedua itu orang yang bekerja atau mereka yaitu para buruh atau pekerja. Nah, kalau kita lihat sekarang sebenarnya itu hal seperti itu masih sering terjadi. Contohnya itu di pabrik. Contohnya itu ada di pabrik atau perusahaan besar. Para pekerja setiap hari itu untuk menghasilkan barang, tapi keuntungannya yang paling besar itu biasanya lebih banyak. Nah, dinikmati oleh pemilik perusahaan. Sementara itu pekerja yang menerima gaji. Dari situ akhirnya muncul yang namanya kesenjangan sosial. Nah, ada orang yang hidup sangat berkecukupan karena punya modal dan kekuasaan ekonomi. Tapi ada juga orang yang harus bekerja keras terus hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, Karl Marx juga menjelaskan kalau dalam sistem kapitalisme itu perusahaan lebih fokus mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi produksi barang dilakukan terus-menerus supaya penjualan meningkat dan keuntungannya itu lebih banyak. Contohnya itu sekarang kayak perusahaan yang menargetkan produksinya itu tinggi. Akibatnya kadang pekerja harus lembur, jam kerjanya itu panjang, bahkan ada yang merasa gajinya belum sesuai dengan kerja yang mereka dapat. Nah, selain itu Karl Marx juga membahas tentang keterasingan pekerja. Maksudnya itu pekerja kadang merasa tidak menikmati hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Nah, misalnya itu ada buruh yang setiap hari membuat sepatu atau tas mahal, tapi dia itu sendiri belum tentu mampu membeli barang yang dia produksi. Jadi dia hanya bekerja untuk menghasilkan barang, bukan untuk menikmati hasilnya. Karena kepentingan pemilik modal dan pekerja, dan akhirnya muncul konflik sosial. Contohnya itu seperti demo buruh yang menuntut kenaikan gaji, meminta jam kerja yang lebih manusiawi. Nah, atau meminta hak-hak yang diperhatikan. Kalau menurut saya itu pemikiran Karl Marx itu masih relevan sampai sekarang, karena kita masih sering melihat adanya perbedaan yang cukup jauh antara masyarakat kaya atau masyarakat miskin. Jadi intinya itu Karl Marx membantu kita memahami kenapa dalam masyarakat itu bisa muncul ketidakadilan sosial atau kesenjangan ekonomi dan konflik antara pemilik modal dan para pekerja. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tentang Emil Durkheim. Nah, jadi menurut Durkheim itu masyarakat punya pengaruh yang besar terhadap kehidupan.
terhadap kehidupan seseorang. Maksudnya itu perilaku kita sehari-hari. Sebenarnya itu banyak dipengaruhi oleh aturan dan kebiasaan dan nilai yang ada di masyarakat. Nah, contohnya itu seperti aturan yang ada di sekolah, misalnya harus tepat waktu datang dan memakai seragam dan menghormati guru. Walaupun tidak semua aturan tertulis, tetap saja siswa mengikuti aturan itu karena sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan sekolah. Nah, Durkheim juga menyebut hal itu seperti sebagai fakta sosial. Jadi fakta sosial itu ada dua aturan. Ada aturan atau kebiasaan yang ada di luar diri kita, tapi tetap memengaruhi perilaku kita. Nah, contohnya itu seperti budaya antri saat kita berada di bank, atau di rumah sakit. Orang-orang itu biasanya antri dengan tertib. Nah, kalau ada yang menyerobot antrian, biasanya langsung ditegur oleh orang lain dan menunjukkan kalau masyarakat punya aturan yang memengaruhi tindakan seseorang. Durkheim juga membahas tentang solidaritas dalam masyarakat. Menurutnya itu ada dua bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis itu biasanya ada di masyarakat tradisional. Hubungannya itu masyarakat masih sangat dekat karena pekerjaan dan hidup mereka hampir sama. Contohnya itu seperti di desa, masyarakat saling membantu ketika ada hajatan, kerja bakti dan panen. Jadi kebersamaannya masih sangat kuat. Sedangkan solidaritas organik biasanya ada di masyarakat modern. Dalam masyarakat modern itu pekerjaan setiap orang itu sudah berbeda-beda sehingga mereka saling bergantungan satu sama lain. Contohnya itu di kota ada dokter, guru, sopir dan pedagang dan pekerjaan lainnya. Walaupun pekerjaan mereka berbeda, mereka tetap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga Durkheim membahas tentang bunuh diri dalam kajian sosiologi. Menurutnya tindakan bunuh diri bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga bisa dipengaruhi kondisi sosial. Misalnya itu seseorang merasa terlalu sendiri, tidak mendapat dukungan dari lingkungan, atau mengalami tekanan sosial yang berat. Jadi menurut Durkheim, kondisi masyarakat juga bisa memengaruhi keadaan mental seseorang. Nah, Durkheim juga menjelaskan tentang agama. Menurut agama memiliki fungsi penting untuk mempersatukan masyarakat dan membangun rasa kebersamaan. Contoh masyarakat melakukan kegiatan keagamaan bersama, seperti kayak gotong royong di masjid atau perayaan di hari besar agama. Nah, dari situ muncul rasa persatuan dan solidaritas antar masyarakat.
Kalau menurut saya teori Durkheim itu masih relevan sampai sekarang, karena kehidupan manusia itu memang tidak bisa lepas dari masyarakat atau manusia lah. Nah, apa kita lakukan sehari-hari itu sering dipengaruhi oleh aturan nilai dan lingkungan sosial di sekitar kita. Nah, jadi intinya itu Durkheim membantu kita memahami bahwa masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu dan kehidupan sosial. Mungkin itu saja tentang Emil Durkheim. Baik, saya akan melanjutkan tentang Max Weber. Menurut Max Weber, kehidupan masyarakat itu bukan cuma dipengaruhi ekonomi saja, tapi juga dipenuhi cara berpikir, budaya, nilai atau tindakan manusia. Nah, salah satu konsep penting dari Weber itu namanya Verstehen. Artinya itu kita harus mencoba atau memahami alasan seseorang melakukan sesuatu dari sudut pandang orang itu. Nah, dari sudut pandang orang itu sendiri. Nah, contohnya itu begini, ada mahasiswa yang aktif terus di organisasi. Nah, sampai sering pulang malam, orang mungkin lihatnya cuman sibuk. Orang cuman lihatnya sibuk untuk kumpul-kumpul. Padahal sebenarnya itu belajar jadi pemimpin dan tambah relasi. Jadi kita itu harus pahami alasan di balik tindakannya, bukan cuma melihat dari luarnya saja. Nah, selain itu Weber juga membahas tentang kekuasaan atau otoritas dalam masyarakat. Menurut dia ada 3 jenis otoritas. Yang pertama itu otoritas tradisional. Nah, ini biasanya muncul karena adat atau kebiasaan turun temurun. Contohnya itu seperti pemimpin atau adat atau raja adat yang dihormati masyarakat, karena memang sudah menjadi tradisi dari dulu. Yang kedua itu otoritas karismatik, yaitu muncul karena seseorang punya karisma yang kuat. Misalnya tokoh agama atau pemimpin yang disegani karena cara bicara dan kepribadiannya itu membuat banyak orang percaya dan mengikuti dia. Terus yang ketiga itu otoritas legal rasional. Nah, kalau ini berdasarkan aturan resmi dan jabatan resmi. Contohnya itu seperti presiden, dosen, polisi, dan camat. Mereka itu dihormati karena punya jabatan dan yang diatur oleh hukum dan aturan negara. Nah, Weber juga terkenal dengan pembahasannya tentang birokrasi. Menurut dia, birokrasi itu dibuat supaya pekerja lebih tertata dan teratur. Contohnya itu di kampus ada soal KRS, ada soal absensi atau pembayaran UKT, sampai kayak pengumpulan tugas. Semuanya itu ada prosedurnya supaya lebih rapi. Nah, tapi kadang birokrasi itu bikin ribet. Misalnya juga kalau urus surat harus lewat banyak tahap dan lama selesainya. Nah, jadi ada juga sisi positifnya dan negatifnya juga. Selain itu, Weber juga menjelaskan tentang rasionalisasi. Maksudnya itu kehidupan masyarakat
kehidupan masyarakat sekarang makin banyak memakai logika atau aturan dan perhitungan. Contohnya itu sekarang hampir semua serba digital. Belajarnya juga pakai aplikasi, pesannya juga harus pesan online, dan belajarnya juga lewat online atau Zoom. Nah, bahkan kerja juga banyak memakai target dan data. Nah, menurut Weber itu masyarakat modern sekarang lebih fokus pada efisiensi dan cara yang praktis. Dan Weber juga itu membahas hubungan agama dan kapitalisme. Menurut dia itu menurut dia itu di barat ada ajaran yang mengajarkan hidup disiplin, kerja keras dan hemat. Nilai-nilai itu akhirnya mendukung berkembangnya sistem kapitalisme. Nah, contohnya itu orang yang rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja dan pandai mengatur uangnya biasanya lebih mudah dan sukses dalam suatu usaha atau bisnis. Kalau menurut saya itu pemikiran Max Weber masih cocok dengan keadaan sekarang, karena kehidupan modern itu memang dipenuhi aturan, teknologi, birokrasi, dan cara berpikir yang serba praktis lah. Jadi intinya itu Max Weber membantu kita memahami atau tindakan manusia, budaya, dan cara berpikir. Cara berpikirnya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari Max Weber. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.